Selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan pada pagi hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Baik adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Meskipun kita tetap di rumah aja selama pandemi corona ini, namun kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, yaitu beribadah hari Minggu. Khususnya untuk adik-adik, kita akan melakukan ibadah PA. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria, Yesus Sayang Padaku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau hanya melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa mohon bimbingan Tuhan agar ibadah kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari tidur kami dan dapat beraktivitas mulai dari pagi hari ini hingga pada malam hari nanti ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah ini dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebentar juga ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami akan baca sebentar tidak dapat berlalu begitu saja, namun dengan adanya kebenaran firman-Mu ini, kami anak-anak-Mu dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita pada minggu ini
terambil dari 1 Korintus 4, 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kakak ulang, 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pembacaan Alkitab ini berjudul Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah kamu memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kau telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab, kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Baik adik-adik, demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kakak bercerita lebih lanjut tentang pembacaan Alkitab kita, kakak punya sedikit cerita. Ceritanya itu tentang 2 ekor kambing. Jadi adik-adik, ada 2 ekor kambing yang berjalan dengan gagahnya dari arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang curam. Saat itu, secara kebetulan, mereka bersamaan masing-masing tiba di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Sebuah pohon yang jatuh telah dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Pohon yang dijadikan jembatan tersebut sangatlah kecil, sehingga hanya dapat dilewati oleh 1 kambing saja. Jembatan yang sangat kecil itu akan membuat orang yang paling berani pun akan menjadi ketakutan. Tetapi, kedua kambing tersebut tidak merasa ketakutan. Rasa sombong dan harga diri mereka tidak membiarkan mereka untuk mengalah dan memberikan jalan terlebih dahulu kepada kambing yang lain. Salah satu kambing menapakkan kakinya ke jembatan itu, kambing yang lainnya pun tidak mau mengalah dan juga menapakkan kakinya ke jembatan tersebut. Akhirnya, keduanya bertemu di tengah-tengah jembatan. Jika keduanya masih tidak mau mengalah dan saling mendorong dengan tanduk mereka, maka kedua kambing tersebut akan jatuh ke dalam jurang dan tersapu oleh aliran air yang sangat deras di bawahnya. Akhirnya, yang seekor kambing itu memutuskan untuk menundukkan badannya dan membiarkan yang lain lewat di atasnya. Akhirnya, mereka berdua pun sampai ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Nah, adik-adik, cerita mengenai 2 ekor kambing ini mau mengingatkan kita. Seringkali kita, baik kakak maupun adik-adik, merasa lebih hebat dari orang lain. Seringkali kakak maupun adik-adik merasa lebih tinggi dari orang lain. Saat kita sedang merasa dikecewakan oleh orang lain, saat kita merasa direndahkan oleh orang lain, seringkali kita keras hati
dan tidak mau merendahkan hati kita. Jika kita tidak mau merendahkan diri kita dalam beberapa situasi dalam kehidupan kita, itu hanya akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Sikap egois tersebut akan membawa kerugian bagi kakak-kakak dan bagi adik-adik. Pembacaan dari 1 Korintus ini membuat Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita untuk kita tidak boleh sombong terhadap orang lain. Kita tidak boleh sombong jika kita mempunyai barang yang lebih mewah daripada teman-teman kita. Kita tidak boleh sombong jika kita mempunyai mainan yang lebih bagus. Jika adik-adik mempunyai mainan yang lebih bagus, barang yang lebih bagus, adik-adik tidak boleh sombong. Adik-adik jangan bilang begini, "Ya, mainan kamu jelek banget. Lihat dong mainan aku. Mainan aku bagus banget." Kita tidak boleh begitu adik-adik. Rasul Paulus ingin mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Jika kita mempunyai mainan ataupun barang yang bagus, kita harusnya berbagi dengan teman-teman kita. Kita harusnya bilang begini, "Wah, kasihannya mainan kamu kurang bagus kayak mainan aku. Tapi tidak apa-apa deh. Bawa aja mainan kamu. Kita main. Aku juga punya mainan kok. Mainan aku yang bagus ini kan dapat kita berbagi bersama." Lebih baik begitu adik-adik daripada kita menyombongkan diri, kita berkeras hati. Karena kondisi yang begitu adik-adik, jika kita melakukan tindakan yang begitu, Tuhan sedih adik-adik. Tuhan sedih melihat adik-adik bertindak yang sombong, bertindak yang tidak baik kepada teman-temannya. Jadi kakak Isna harap setelah pembacaan ini, adik-adik tidak sombong terhadap teman-temannya. Adik-adik bisa belajar untuk merendahkan diri dan merendahkan hati kita. Oke adik-adik? Ya mungkin ini saja yang boleh kakak cerita. Jadi intinya dalam cerita pada pagi hari ini yaitu adik-adik, kita tidak boleh sombong adik-adik. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri kita dalam situasi dan kondisi apapun. Baik adik-adik, demikian pembacaan dan cerita kakak pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari lipat tangan, mari tutup mata, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas dan ibadah kami ini mulai dari awal hingga pada saat ini ya Tuhan. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung ya Tuhan, tetapi kami senang dapat beribadah, bersekutu, dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami anak-anak-Mu bersepakat ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang sedang terkena virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami selalu anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan tolong jaga kami, Tuhan tolong jaga bangsa Indonesia kami ini, agar kiranya korban tidak dapat jatuh lebih banyak lagi ya Tuhan, namun korban yang sembuh akan lebih banyak lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para petugas-petugas medis ya Tuhan sebagai garda terdepan dalam menghadapi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, kiranya Engkau tetap menyertai, memberikan mereka kekuatan agar mereka kuat dalam menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati kami anak-anak-Mu di mana-mana tempat ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai kami di apapun aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan, agar kiranya kami terhindar dari virus corona ini ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan,
yang dengan senantiasa menjaga dan menyertai kami mulai dari kami kecil hingga pada kami saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kedua orang tua kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah kedua orang tua kami dari segala macam bahaya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami dalam segala aktivitas mereka, ayah dan ibu kami dalam pekerjaan mereka. Kiranya mereka dapat bekerja dan beraktivitas seterusnya dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami di mana-mana tempat ya Tuhan, yang sedang beraktivitas ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aktivitas adik-adik layan kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sekolah mereka, meskipun mereka sedang melaksanakan sekolah online ya Tuhan. Tapi Tuhan tolong tetap menuntun dan menyertai adik-adik layan kami ini, agar kiranya adik-adik kami ini tetap bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas, segala sekolah, dan segala aktivitas yang lainnya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga Engkau memberkati gereja kami GPIB Mengamas Sayang ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendeta Talise dan pendeta Popi ya Tuhan, di mana-mana tempat mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendeta Talise dan Bu Popi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, menuntun mereka berserta keluarga, agar mereka dapat menjalankan segala aktivitas mereka masing-masing seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah serangkaian doa syafaat kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kembali mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak pada hari Minggu depan, tanggal 17 Mei 2020. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.